Makanya cara menyambut bulan Ramadan ada beberapa cara. Di antaranya perlu kita persiapkan diri kita agar nanti masuki bulan Ramadan kita beribadahnya lebih sempurna, maka ibadah kita lebih ditingkatkan. Bagaimana cara menyambut bulan Ramadan atau tarhib Ramadan? Yang pertama kita perlu persiapkan, yaitu amaliyah kita. Apa itu amalia? Amal soleh, amal kebaikan kita yang biasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Di antaranya dengan adanya santunan anak yatim, bersedekah. Insya Allah kalau rezeki ibu ingin senantiasa bertambah dan cepat merekah, maka jangan lupa bersedekah. Amin ya Rabbal. Kalau rezeki ibu ingin senantiasa banyak seperti para pengusaha, jangan lupa sholat duha. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat hanya diperintahkan kepada umat manusia. Kambing tidak diperintahkan untuk sholat. Kalau ada manusia yang tidak sholat berarti wah, ngaku sendiri, Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah kita, perbuatan kita diantaranya apa? Ibadah sholat kita. Bulan kemarin ibu-ibu pengajian di mana saja di Nusantara memperingati Isra dan Mi'raj ya Bu ya. Di antaranya apa? Ada pesan intisari dari Isra Mi'raj, namanya oleh-oleh Isra Mi'raj. Apa itu Bu? Sholat. Masuki bulan Ramadan kita perlu lihat sholat kita, sholat wajib kita, apakah sudah benar atau tidak, apakah sudah sesuai dengan kajian fikih. Kalau belum, kita belajar lagi ngaji itu Bu, hebat Bu. Penelitian orang Amerika itu salut sama orang Indonesia. Apa sebabnya salut? Orang-orang Indonesia ini berbeda sama orang Amerika. Kalau orang Amerika itu ada yang namanya penyakit yang nggak bisa tidur, namanya penyakit apa Bu? Apa nih? Ya pokoknya nia-nia ya. Ada penyakit yang nggak bisa tidur, akhirnya banyak yang pada berobat ke dokter spesialis, bahkan di atas spesialis, subspesialis, agar supaya dia bisa tidur. Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu lagi berobat ke dokter, cukup ikut pengajian aja dijamin tidur. Betul atau tidak Bu? Cok kali, cok ya lagi, cok. Jadi nggak perlu berobat, datang aja pengajian, insya Allah dijamin tidur. Emang kenapa jamaah ibu-ibu kalau ikut pengajian pada tidur? Apa sebabnya Bu kira-kira? Ada setannya dikipasin gitu ya. Oh jadi tidur. Tapi ada lagi, bukan hanya dikipasin sama setan Bu, dikasih AC sama setan. Kenapa jamaah itu pada tidur? Karena keberatan pahala Bu jadi tidur. Jadi tidur, ya Allah. Kita ngaji 1 jam itu terasa ngantuk luar biasa. Nonton Haji Muhyiddin, Bos Romlah, agak ngantuk. Kenal gak Bu Bos Romlah Bu? Ya Allah, enggak ngantuk. Ngaji ngantuk, baca Quran ngantuk. Ya Allah. Ibu saya tanya Bu, baca Quran 1 juz bisa nggak Bu? Baca Quran 1 juz terasa berat, susah sekali. Tapi ibu-ibu belajar, ada kitab memasak khotam 1 hari. Ada sekarang kitab, bukan kitab tentang puasa, kitab memasak. Ternyata resepnya saya lihat tuh apa? Rumus memasak ayam.
hatam itu. Tapi kalau kita baca Quran, Masya Allah, bulan Ramadan masuk yang dikategorikan bulan berkah karena dalamnya ada turunkan Al-Quran Nul Karim. Makanya kita harus senantiasa baca, Bu. Nih, kita latihan, kita buka-buka lagi nih Al-Quran. Kita persiapkan agar senantiasa nanti bukan hanya kita yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti orang yang membaca mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Bahkan ibu-ibu, kalau kita baca Quran di rumah tidak ada yang namanya penampakan, betul apa tidak? Tidak ada yang namanya suster ngesot, tidak ada yang namanya pocong. Kalau setan Indonesia kan berbeda sama setan yang lain. Kalau setan Amerika itu setannya rapi, pakai jas, vampir namanya, apa namanya? Vampir ya. Oh, Dracula. Kalau Cina lain, pakai lompat-lompat. Kalau di Indonesia gimana? Pakai putih semuanya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan bulan berkah juga. Rasulullah menyatakan apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan maka pintu surga dibuka. Bahkan Rasulullah senantiasa berdoa sebelum bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajab. Jangan Allah mau barik lana fi marojak tanah, Bu. Ini doanya barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan saat masuki bulan Rajab, saat masuki bulan Sa'ban. Ini udah menghitung hari, Bu, kata Krisdayanti dulu lagunya. Sebentar lagi akan masuki bulan Ramadan, bulan puasa, bulan tarawih, bulan yang penuh dengan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menyambutnya terakhir Ramadan, sekali lagi amalia ibadah kita tingkatkan. Baca Quran kita. Bu, kira-kira kalau saya tanya, lebih enakan mana, Bu, baca Quran apa ngomongin orang, Bu? Lebih pasihan mana, Bu, baca Quran apa ngomongin orang? Pase. Hah? Ya Allah, saya lihat ibu-ibu pengajian, ikut pengajian 1 jam, ngomong tetangga 4 jam. Habis dah pahalanya. Ya Allah, ibu, saat masuk bulan Ramadan, jangan kita iri hati. Melatih hati kita ini tetap tenang, enggak iri hati dengan saudara, dengan atasan, dengan tetangga. Ini kadang-kadang ada, Bu, ibu-ibu pusing lihat tetangganya itu emasnya gedenya sepelek becak. Lihat tetangganya punya mobil Alphard masuk rumah sakit ICU. Ya Allah, lihat tetangganya rumahnya ditingkat jadi 20, jadi koma. Ya Allah. Ibu, bapak, mana bapaknya, di belakang apa di luar nih? Nggak ada bapaknya ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu dilatih kita. Kenapa kita bulan puasa dilatih? Bukan hanya menahan makan, menahan minum haus, menahan amarah,
Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali, puasa itu tingkatannya itu ada 3 yang sering dikaji para asatid, para ustadz, para pendai. Yang pertama ada yang namanya puasa orang pada umumnya, yang mereka puasa cuman nggak makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri atau sesuatu yang membatalkan, cuma sampai situ saja. Kemudian gimana? Mulutnya tidak dipuasakan. Akhirnya menurut Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan puasa nilai pahalanya. Na'udzu bila kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu sia-sia. Karena kenapa? Dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa, hanya mendapatkan haus dan dahaga. Apa sebabnya? Mulutnya nggak dijaga saat berpuasa, lisannya tidak pernah dijaga, matanya, amarahnya, tangannya, kakinya juga tidak dijaga. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di jalan Jalan Limo seperti ini nih, komplek Antam itu kadang-kadang ibu-ibu kalau mau belanjakan, kalau mau ke mall ya lumayan muter dulu jauh kan. Kadang-kadang ada yang jualan pakai gerobak itu ya, sayuran. Ada nggak sini Bu? Ada nggak? Biasanya disamperin sekarang kan. Udah nggak perlu kita datang lagi ke pasar, langsung pasar-pasarnya datang ke rumah kita. Tapi ingat Ibu, ada pesan. Saat kita puasa, mulut kita, lisan kita jaga. Mentang-mentang lagi pada naik harganya, tiba-tiba tomat harganya 1 biji 2.000 rupiah, Ibu kesel. Ya Allah Bang, tomat mahal banget. Tomat kayak seupil 2.000. Karena boleh jadi karena puasa, ya kan? Kata tukang tomatnya, tukang sayurnya, Bu, untung nih puasa saya sabar Bu. Sekarang gini aja dah Bu, kata ibu nih tomat gedenya seupil. Sekarang seupil ibu gede tomat saya bayarin. Ya Allah, dijaga mulut. Dijaga mulut, lisan kita. Termasuk juga Bu, akhlak kita terhadap suami. Makanya ada syair Bu, jagalah, kata ingat tuh saya Dubai ya. Ini biasanya kan ada yang dari Ustadz dari Bandung kan, jagalah hati gitu ya. Nah ini, jagalah suami, jangan kau bohongi. Jadi banyak gak bohongin suami? Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ya Allah, berapa banyak Bu puasa ngibulin suaminya. Insya Allah di sini mah nggak ada, amin. Emang kenapa ikut pengajian? Jadi nggak sempet bohongin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada ungkapan Abu Nuwas, salah satu sufi yang ternama yang orang Indonesia nyebutnya Abu Nawas. Saat dia mau meninggal dunia, mau dengerin kisah Ibu cerita? Mau dengerin cerita?